Hai semuanya, welcome di video pembelajaran kimia bersama aku, Marcelinda. Hari ini kita akan bahas topik yang sering nih dibilang bikin pusing katanya. Tapi kalian nanti bakal bilang loh, oh ternyata gini aja. Langsung aja kita mulai, oke? Oke teman-teman semua, kita akan mempelajari hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Sebelum kita mulai nih, coba kita cek dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian nanti bakal bisa nulis konfigurasi elektron pakai aturan Aufbau. Dan yang kedua, kalian juga akan bisa menentukan posisi unsur di dalam tabel periodik cuma dengan lihat konfigurasi elektronnya aja. Oke? Tapi kalian tenang aja, nanti aku bakal insya Allah jelasinnya pelan-pelan sampai kalian bisa. Oke, kita mulai dari pembahasan konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Jadi apa sih itu konfigurasi elektron? Nah, kalau di sini tuh tertulis bahwa konfigurasi elektron adalah penyusunan elektron di dalam atom berdasarkan tingkat energinya. Jadi cara sederhananya adalah konfigurasi elektron itu tuh cara elektron menempati tempatnya masing-masing tuh di dalam atom. Jadi setiap elektron tuh dia punya posisi dan tingkat energi tertentu. Nah, penataan inilah yang kita sebut dengan konfigurasi elektron. Kita punya dua cara nih untuk ngejelasin posisi elektron. Yang pertama, ini pakai konfigurasi kulit dari model teori atom Bohr. Dan yang kedua, ini tuh lebih modern lagi dan sering biasa kita pakai, yaitu konfigurasi menggunakan subkulit. Ini tuh aturannya si Aufbau. Nah, ini dia konfigurasi kulit. Di sini tiap kulit itu kita namai K, L, M, dan juga N, dan seterusnya. Masing-masing kulit ini tuh punya kapasitas maksimum elektron tertentu. Jadi, kalau misalkan nih kulit K, itu berarti dia cuma bisa diisi oleh 2 elektron. Kemudian untuk kulit L itu bisa diisi 8 elektron. Kemudian kulit M bisa diisi 18 elektron dan seterusnya. Tapi perlu diingat bahwa konsep ini tuh hanya berlaku buat unsur-unsur golongan utama. Jadi buat unsur transisi kita nggak pakai model ini ya. Misalnya nih, kita punya unsur Na atau natrium dengan nomor atom 11. Maka konfigurasi kulitnya adalah 2, 8, 1. Itu artinya dia punya 3 kulit. Nah, untuk yang terakhir tuh, yang angka 1 itu disebut dengan elektron valensi. Kenapa? Karena elektron valensi itu sendiri merupakan elektron yang menempati kulit paling luar. Nah, seperti itu. Kita masuk ke aturan paling terkenal ya. Itu aturan Aufbau. Aturannya tuh simple banget. Intinya elektron itu nih sopan nih. Elektron itu sopan. Karena kenapa? Karena mereka tuh masuk dari energi paling rendah dulu sebelum naik kelas. Jadi selalu mulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Dan ini kapasitas maksimal tiap subkulit. Contohnya aja kayak subkulit S, kapasitas maksimalnya 2 elektron. Sebagai contoh, ini ada unsur natrium dengan nomor atom 11, maka kita buat konfigurasi elektronnya menggunakan subkulit itu 1S2, 2S2, 2P6, dan juga 3S1. Disesuaikan lagi ya dengan tingkat energi dan jumlah elektron yang menempati masing-masing dari subkulit itu. Sehingga kalau misal konfigurasi terakhirnya itu NS1 berarti elektron valensinya adalah 1. Kalau misal NS2, NP4 berarti elektron valensi totalnya ada 6. Oke. Untuk unsur-unsur yang besar, kita bisa pakai konfigurasi singkat atau Nobel gas configuration. Caranya ya tinggal pakai gas mulia terdekat sebagai awalan supaya itu lebih ringkas dan juga hemat waktu, oke?
Oke, selanjutnya ada konfigurasi ion. Jadi di sini kalau ada ion positif, maka dia artinya melepas elektron dari subkulit terluar. Sedangkan ion negatif itu ya kebalikannya, berarti dia menerima elektron. Ya pokoknya kalau misal positif berarti lepas, kalau misal negatif berarti dia nambah elektronnya. Sekarang gimana nih caranya menentukan golongan dan periode dari sebuah unsur? Jadi perlu diingat lagi nih bahwa golongan itu sama aja jumlah elektron valensinya. Kalau misal periode itu berarti jumlah kulit yang udah terisi. Gitu. Kalau subkulit akhirnya adalah NS atau NP, berarti dia golongan A. Kalau mengandung N-1D berarti dia masuk ke golongan B atau unsur transisi. Sebagai contoh kita ambil unsur S dengan nomor atomnya 16. Nah, kita buat dulu tuh konfigurasinya. Ternyata berakhir dengan 3S2, 3P4. Sehingga itu dapat dicari elektron valensinya berapa? 6 ya. Nah, berarti golongannya itu golongan karena dia jatuh di blok P, jadi otomatis dia akan termasuk ke golongan A. Tapi berapa A-nya itu dilihat dari elektron valensinya. Oh, ternyata elektron valensinya 6, berarti 6A. Dan periodenya berarti periode 3. Karena periode merupakan jumlah kulit yang terisi atau biasa tuh kulit yang paling besar gitu. Kita lanjut dengan latihan soal ya. Misalnya, saya punya suatu unsur dengan nomor atom 15 deh, 15. Misalnya nomor atom 15 ya. Misalnya P dengan nomor atom 15. Nah, terlebih dahulu kita perlu menghitung berapa sih jumlah dari elektronnya. Nah, elektronnya itu sama dengan nomor atom yaitu 15. Kemudian kita menggunakan bantuan dari unsur gas mulia. Kalau 15 itu berarti dia lebih menggunakan neon ya. Neon dengan nomor atom berapa neon? Nomor atomnya 10 ya. Nah, kemudian neon ini kita buat konfigurasinya 3S, 3P. S terisi oleh 2 elektron maksimal. Ini 10 terus ditambah 2 udah 12. 12 biar jadi 15 berarti kita tambah 3 lagi. Karena S itu maksimal elektronnya 2, sedangkan P itu maksimal elektronnya yang menempati adalah 6 elektron. Kemudian sekarang kita tentuin tuh golongan sama periodenya. Karena jatuh pada subkulit P, berarti dia akan menjadi golongan A ya, golongan A. Tapi untuk berapa A-nya kan kita masih belum tahu. Itu ditentukan dari elektronnya. Elektron dari subkulit P ditambah dengan subkulit S, berarti 3 ditambahin 2 sama dengan 5 ya. Dan perlu diingat kalau golongan biasanya kita gunain angka Romawi. Nah, seperti ini. 5A. Untuk periodenya itu adalah periode 3 ya. Kita lihat dari kulit paling besar yaitu 3. Kebetulan ini tuh sama kulitnya 3. Berarti untuk periodenya adalah periode 3. Sehingga untuk unsur dengan nomor atom 15, ini 15 itu berarti berada pada golongan 5A periode 3. Seperti itu ya. Nah, setelah selesai teori-teori tadi, kalian bisa langsung mengerjakan latihan soalnya. Diisi ya tabel-tabelnya. Supaya lebih paham lagi buat latihan ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian bisa kerjakan ya. Oke, sebelum selesai, aku mau coba kalian tanya ke diri kalian masing-masing deh. Apakah kalian udah paham? Atau baru setengah paham? Gimana? Kalau masih bingung, santai aja ya. Kalian bisa rewind videonya step by step, lihat lagi, dan kalian pasti bisa.
Pokoknya kalian harus semangat terus, oke? Dan makasih udah nonton sampai akhir.